Setiap rumah punya aroma yang khas. Ada yang wangi masakan, ada yang harum bunga, tapi ada juga yang menyimpan bau rahasia. Di balik meja makan yang tampak hangat, kadang tersimpan luka yang tak pernah diucapkan. Ini adalah kisah tentang sebuah keluarga, tentang cinta, dan kebohongan yang nyaris menghancurkan segalanya, dan tentang seorang anak yang menyesal karena terlalu lama diam. Selamat datang di cerita senyum yang tersisa di meja makan, sebuah kisah yang akan mengingatkan kita bahwa tidak semua kehangatan di rumah berasal dari cinta yang jujur. Melamed, ayah Gilang, Pak Rudi, makan dalam diam, matanya sayu, lelah, tapi tetap berusaha tersenyum pada anak semata wayangnya. Sementara Ibu Ratna sibuk memotong daging, tangannya gemetar sedikit, tapi cepat-cepat ia sembunyikan di balik senyum tipisnya. Gilang, besok bantu ibu di toko roti ya. Ibu harus keluar bentar urus bahan ke pemasok, katanya pelan. Ke pemasok jam berapa, Bu? Tanya Gilang tanpa menatap, sibuk mengaduk nasi di piring. Pagi, mungkin jam 10. Enggak lama. Kok Pak Rudi hanya mengangguk tanpa bicara, tapi Gilang bisa melihat ada sesuatu di balik tatapan ayahnya, semacam curiga yang ditahan, seperti bara yang disembunyikan di bawah abu. Keesokan paginya, udara masih lembab saat Gilang membuka toko roti keluarga mereka. Biasanya, Ibu Ratna selalu datang membantu menata roti di etalase, tapi pagi itu jam sudah menunjukkan pukul 10:30 dan ibunya belum juga muncul. Gilang mencoba menelepon, tapi tak diangkat. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara mobil hitam berhenti di depan gang kecil rumah mereka. Seorang pria paruh baya turun, berpakaian rapi, memakai jam tangan mahal, dan tersenyum ramah ke arah Gilang. Oh, kamu Gilang ya? Aku temannya ibu kamu. Ada titipan bahan roti di mobil, tolong bantu angkat, ya? Ucap pria itu dengan nada lembut tapi berwibawa. Gilang tertegun sesaat, lalu menuruti tanpa banyak tanya. Tapi di dalam hati, muncul rasa tak nyaman yang sulit dijelaskan. Saat ia menurunkan karung tepung dari bagasi, matanya sekilas menangkap tas tangan ibunya di kursi depan mobil itu. Ibu Ratna, baru pulang, senyumnya lebar, membawa sekotak kue untuk Gilang dan ayahnya. Maaf, tadi kepotong urusan, pemasoknya lama banget, katanya sambil menaruh kue di meja makan. Pak Rudi menatap istrinya lama, lalu bertanya pelan, pemasok mana yang pakai mobil Alphard, Ratna? Suasana langsung membeku. Sendok yang dipegang Gilang berhenti di udara. Ibu Ratna terdiam beberapa detik, lalu tertawa kecil. Itu, temannya pemasok. Ya, dia cuma bantu antar barang aja. Pak Rudi tak membalas. Ia hanya menatap istrinya tajam, lalu bangkit dan menuju kamar tanpa sepatah kata. Setelah pintu tertutup, Ibu Ratna menarik napas panjang dan berkata pada Gilang dengan suara rendah, "Jangan bilang siapapun soal tamu tadi pagi ya. Itu cuma urusan ibu." Gilang mengangguk, tapi hatinya tak tenang. Ada sesuatu yang tidak jujur di antara mereka. Beberapa hari kemudian, Gilang kembali melihat mobil hitam yang sama parkir agak jauh dari toko. Kali ini, ibunya tak menyadari ia mengintip dari jendela dapur. Ia melihat ibunya duduk di kursi belakang mobil bersama pria itu. Tertawa pelan, menunduk, lalu tangan pria itu menyentuh jemari ibunya sebentar. Darah Gilang seperti berhenti mengalir. Ia menutup mulut, menahan napas. Dalam kepalanya, berbagai suara berputar. Wajah ayahnya, doa makan malam senum ibu Nia. Semuanya bercampur jadi satu rasa mual dan bingung. Ia mundur perlahan, lalu tanpa sadar, menjatuhkan gelas dari meja kecil di belakangnya. Suara pecahannya membuat ibunya menoleh kaget, dan tatapan mereka bertemu sejenak dari balik kaca mobil. Hanya sepersekian detik, tapi cukup untuk membuat dunia Gilang berubah selamanya. Malam itu, Gilang duduk di meja makan sendirian. Ia menatap kursi ayahnya yang kosong. Pak Rudi lembur di bengkel tempatnya bekerja. Ibunya belum pulang juga, padahal jam sudah menunjukkan hampir pukul 10. Di atas meja masih tersisa sisa lauk yang tadi pagi dimasak bersama. Perlahan, Gilang mengelus permukaan meja itu, mengingat kenangan masa kecilnya, tawa mereka bertiga, candaan kecil ayah, nyanyian ibu, semua terasa jauh sekarang, seolah rumah itu kehilangan jiwanya. Tiba-tiba, pintu terbuka. Ibu Ratna masuk pelan, menenteng tas mahal yang tak pernah ia miliki sebelumnya.
Ibu dari mana? Suara Gilang pecah. Dari rumah teman, ada arisan, jawab ibunya cepat. Gilang bangkit, menatap langsung mata ibunya. Teman yang pakai mobil hitam itu, Bu. Ibu Ratna menunduk. Kamu lihat? Lihat. Dan aku juga lihat tangan kalian. Suara Gilang bergetar. Matanya memerah. Kenapa, Bu? Kenapa ibu tega kayak gitu sama ayah? Ratna menutup wajahnya. Tubuhnya gemetar. Kamu nggak tahu, Gilang. Ayahmu susah. Utang di mana-mana. Aku cuma ingin kita bisa hidup layak. Gilang hampir berteriak. Dari laki-laki lain? Dari dosa yang ibu tutupin? Suara tamparan membelah ruang. Bukan karena amarah, tapi karena keputusasaan. Ratna menangis terseduh. Gilang hanya berdiri, kaku, antara ingin memeluk ibunya atau berlari sejauh mungkin dari rumah itu. Pagi berikutnya, Pak Rudi sarapan seperti biasa. Ia tak tahu apa yang terjadi semalam. Gilang duduk di depannya. Diam 1000 bahasa, sementara ibunya mencoba bersikap biasa. Ayah tersenyum pada Gilang. Kita makan bareng begini lagi? Enak ya? Sudah lama rasanya. Gilang memaksa tersenyum. Tapi di balik matanya, ada luka yang baru terbuka. Luka yang akan tumbuh menjadi rahasia paling berat dalam hidupnya. Dan di meja makan itu, senyum yang tersisa mulai retak. Pagi itu, aroma roti manis baru matang memenuhi udara toko kecil keluarga mereka. Gilang berdiri di balik etalase, mengenakan celemek yang sudah penuh tepung, tangannya sibuk menata roti isi coklat. Tapi pikirannya tidak di situ. Ia masih mendengar gema pertengkaran semalam. Suara ibunya menangis. Kalimat yang ia ucapkan tanpa pikir. Dan rasa bersalah yang belum hilang. Seolah semua itu menempel di kulit. Seperti tepung yang tak bisa disapu bersih. Suara mobil berhenti di depan toko membuat Gilang menoleh. Mobil hitam yang sama. Pintu terbuka. Dan dari sana turun pria berjas abu-abu rapi, Pak Herman. Sosok yang sudah beberapa kali ia lihat, tapi kali ini, pria itu melangkah masuk ke toko tanpa rasa bersalah sedikit pun. Pagi Gilang, sapanya ramah. Ibumu ada? Gilang menelan ludah. Ibu, lagi di dapur. Bapak mau saya panggilkan? Pak Herman tersenyum samar. Cedek, aku masuk sendiri. Ya, tanpa menunggu jawaban. Ia berjalan melewati meja kasir menuju dapur belakang. Gilang hanya bisa menatap punggungnya, dan di dalam dada, rasa marah serta jijik mulai menumpuk. Beberapa menit kemudian, terdengar suara bisikan dari dapur. Gilang mencoba fokus melayani pembeli, tapi kupingnya terus menangkap potongan kalimat samar. Aku sudah bilang, jangan kesini. Aku cuman mau lihat kamu sebentar. Kalau Rudi tahu, tenang, dia nggak akan tahu. Kalau kamu dan anakmu diam. Kalimat terakhir membuat Gilang refleks menggenggam erat nota pembelian hingga kusut. Ia ingin berlari ke dapur dan mengusir pria itu. Tapi di saat yang sama, ketakutan membekuk langkahnya. Takut membuat ayahnya tahu. Takut menghancurkan keluarga yang tersisa. Lalu terdengar tawa kecil ibunya. Dan di antara aroma manis roti yang baru matang, Gilang mencium sesuatu yang lain. Bau dosa, samar. Tapi menyengat seperti roti hangus yang dibiarkan di oven terlalu lama. Malamnya, Pak Rudi pulang dengan wajah penuh oli dari bengkel. Ia membawa kabar gembira. Bosku mau bantu promosi toko kita. Katanya toko roti rumahan. Sekarang lagi banyak dicari. Bisa besar, katanya. Gilang dan ibunya berpura-pura senang. Tapi dalam hati, mereka tahu kebohongan sudah terlalu dalam. Saat makan malam, Pak Rudi bercerita dengan semangat. Sementara Gilang menatap kedua orang tuanya bergantian. Satu bicara dengan bangga, satu tersenyum, tapi matanya kosong. Nanti kalau toko ini maju, kamu nggak usah bantu terus, Lang. Fokus kuliahmu, kata ayahnya. Iya ya, jawab Gilang pelan, tapi suaranya serak. Seperti ada sesuatu yang menahan di tenggorokan. Di tengah obrolan, suara notifikasi ponsel ibu berbunyi. Satu pesan muncul di layar. Tanpa sengaja terbaca oleh Gilang. Terima kasih untuk tadi. Kamu selalu manis, Ratna. Gilang memejamkan mata. Tangannya menggenggam sendok begitu kuat, sampai sendok itu bengkok sedikit. Keesokan harinya, Pak Herman kembali datang. Tapi kali ini, ia membawa sesuatu. Proposal kerjasama untuk memperluas toko roti keluarga mereka. Ibu kamu sudah cerita soal kesulitan modal. Aku bisa bantu, katanya sambil menyerahkan map coklat kepada Pak Rudi yang baru pulang dari bengkel. Pak Rudi tersenyum lebar. Wah,
Terima kasih banyak, Pak Herman. Saya nggak tahu Ibu Ratna punya kenalan sebaik Bapak. Ibu Ratna tersenyum gugup. Daek, pelanggan lama. Kalau begitu, mulai minggu depan, saya bantu pasarkan roti kalian di kafe saya. Lanjut Herman. Tapi saya perlu sering datang ke sini buat atur bahan dan resep. Nggak apa-apa kan? Pak Rudi mengangguk. Tanpa sedikit pun curiga, Gilang yang berdiri di samping hanya bisa menatap kosong. Merasa seperti sedang menonton seseorang menggali lubang untuk dikubur hidup-hidup. Malam itu, Gilang tidak bisa tidur. Ia duduk di depan meja makan, menatap taplak yang mulai pudar warnanya. Dari dapur, terdengar ibunya menyiapkan adonan untuk besok. Tapi entah kenapa, setiap bunyi spatula dan mangkuk terasa seperti hantaman di kepala. Ia memejamkan mata, lalu membayangkan wajah ayahnya yang polos, dan wajah ibunya yang penuh rasa bersalah. Ia tahu, kalau ia buka mulut, semuanya akan hancur. Tapi kalau terus diam, kebohongan itu akan menelan mereka semua. Langit malam itu gelap, hujan turun perlahan. Gilang berbisik pada dirinya sendiri. Kalau dosa bisa dicium, rumah ini pasti sudah tak tertahankan baunya. Beberapa hari kemudian, kerjasama dengan Pak Herman benar-benar berjalan. Toko roti, mereka makin ramai. Banyak pesanan datang, dan uang mulai mengalir. Pak Rudi terlihat bahagia, seperti menemukan kembali semangat hidupnya. Tapi setiap kali Pak Herman datang, Gilang selalu menjauh. Ia tidak tahan melihat pandangan mata pria itu ke arah ibunya. Pandangan yang terlalu lembut untuk sekadar urusan bisnis. Suatu pagi, saat Pak Herman pergi, Gilang masuk ke dapur. Ia mencium aroma parfum asing di udara. Bukan aroma ibu, bukan bau roti, tapi wangi mahal yang menyengat dan membuat dada terasa sesak. Ibu, panggilnya pelan. Ratna menoleh, wajahnya tampak lelah. Kenapa? Nah, Gilang menatap lama, lalu berkata pelan, sampai kapan ibu mau begini? Ratna terdiam. Ia tahu, anaknya tahu segalanya. Tapi yang lebih menakutkan adalah, kini Gilang mulai menyerupai ayahnya, pendiam tapi tajam, dan menyimpan bara yang siap meledak kapan saja. Sore itu, hujan turun deras. Gilang menutup toko lebih cepat. Ia duduk di kursi depan, menatap jalan yang sepi. Di dalam rumah, terdengar suara tawa kecil ibunya lewat telepon, lembut tapi menusuk. Ia menatap meja makan kosong di hadapannya. Di sana dulu mereka sering makan bersama, penuh tawa dan canda. Sekarang hanya ada satu hal yang tersisa. Diam yang memekakan telinga, dan di tengah bau roti manis yang memenuhi udara, Gilang merasa hidungnya penuh aroma lain. Bau dosa yang makin pekat, makin tak bisa ditutupi. Di meja makan, hanya ada Gilang, duduk diam, menatap sendok di tangannya. Ayahnya sedang lembur di bengkel, karena ada mobil pelanggan yang harus selesai malam ini. Ibunya, seperti biasa, bilang akan mengecek stok bahan di toko sebentar. Tapi sudah hampir pukul 9, dan toko sudah tutup sejak jam 6 sore. Gilang menatap jam dinding. Jarumnya bergerak lambat, seperti sengaja menyiksa waktu. Saat ia hendak berdiri untuk mencuci piring, terdengar suara tok-tok dari arah pintu depan, pukul 9:15. Siapa yang datang malam begini? Gilang berjalan pelan ke arah pintu. Langkahnya hati-hati. Begitu ia mengintip lewat celah, darahnya langsung naik ke kepala. Mobil hitam itu lagi, dengan lampu yang sengaja dimatikan, dan berdiri di depan pintu, sambil memegang payung hitam, adalah Pak Herman. Pertemuan yang tak diinginkan. Pintu dibuka pelan. Ibu Ratna muncul dari arah dapur, mengenakan pakaian rumah, tapi riasannya masih lengkap, terlalu rapi untuk sekadar malam di rumah. Kamu datang. Suaranya hampir berbisik. Aku kangen, jawab Pak Herman tenang. Tatapannya dalam, menembus batas rumah yang seharusnya tak ia masuki. Gilang berdiri di ruang tamu, menahan napas di balik dinding. Ia ingin keluar dan menghentikan semuanya, tapi tubuhnya kaku, seperti tertahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Rasa takut, rasa marah, dan rasa jijik yang saling bertabrakan. Pak Herman melangkah masuk, menutup pintu perlahan. Suamimu masih di bengkel? Tanyanya. Ratna mengangguk. Masih. Jangan lama-lama. Ya, tapi detik berikutnya, pria itu sudah menggenggam tangan Ratna dan menariknya ke sofa. Gilang mendengar jelas suara napas mereka. Suara kursi bergeser, lalu bisikan lembut yang tak pantas untuk didengar seorang anak. Hati yang patah dibalik. Dinding air mata Gilang jatuh tanpa ia sadari.
Ia duduk di lantai dapur, menggenggam erat ujung meja makan. Meja yang dulu jadi tempat mereka bertiga tertawa, kini menjadi saksi bisu pengkhianatan yang tak bisa dihapus. Setiap detik terasa seperti tikaman ke dada. Ia ingin berteriak, ingin memukul, ingin menghancurkan semua. Tapi saat wajah ayahnya muncul di pikirannya, wajah yang penuh kelelahan tapi masih sempat tersenyum, Gilang tak sanggup. Kalau aku buka mulut, ayah bakal hancur, bisiknya lirih. Tapi kalau aku diam, aku ikut berdosa. Kakinya gemetar. Ia berdiri, mendekati ruang tamu. Tapi sebelum langkahnya tiba di ujung pintu, terdengar suara kunci motor. Pak Rudi pulang. Kepanikan di rumah itu. Assalamualaikum, Ratna, Gilang. Suara ayah terdengar dari depan rumah. Dalam sekejap, Pak Herman panik. Ia berdiri, wajahnya tegang. Ratna buru-buru mendorongnya ke arah dapur belakang. Cepat keluar lewat pintu dapur. Nanti aku bilang ke Rudi kalau aku lagi bersih-bersih, katanya terburu-buru. Pak Herman mengangguk dan segera keluar lewat pintu belakang. Hampir terpeleset karena lantai basah hujan. Gilang berdiri di dekat lemari, jantungnya berdentum keras. Begitu ayahnya masuk ke ruang tamu, ia menatap ibunya yang berdiri di tengah ruangan dengan wajah gugup. Loh, ibu ngapain kok kelihatan panik begitu? Pak Rudi menaruh helm di meja. Ada tamu tadi? Ratna cepat-cepat menjawab. Enggak, cuma tadi ada kucing masuk dari dapur. Jadi kaget aja. Pak Rudi tertawa kecil. Kucing aja sampai bikin kamu panik ya. Ya sudah, aku mandi dulu. Dan malam itu pun berjalan seolah tak ada yang terjadi. Hanya Gilang yang tahu betapa rumah itu nyaris runtuh beberapa detik lalu. Setelah ayahnya masuk kamar, Gilang menghampiri ibunya di dapur. Ia bicara dengan suara pelan, tapi dingin. Tadi hampir ketahuan, Bu. Ratna menunduk. Aku tahu. Kapan ibu berhenti? Aku nggak tahu, Gilang. Aku bingung. Gilang menatap ibunya lama. Wajahnya tak lagi anak sekolah yang polos. Kini ia seperti orang yang kehilangan arah. Kalau ayah tahu nanti, jangan salahin siapapun selain diri ibu sendiri, katanya datar. Lalu pergi ke kamarnya. Ratna hanya berdiri di sana. Tubuhnya bergetar. Matanya basah. Di luar, suara hujan makin deras. Seperti langit pun ikut menangis bersama mereka. Pagi harinya, Pak Rudi sarapan sambil bersiul kecil. Ia terlihat bahagia karena penjualan roti meningkat pesat. Sementara itu, Gilang hanya makan dalam diam, menatap kursi ibunya yang kosong. Ibumu ke pasar dulu, katanya. Ucap ayahnya tanpa curiga. Gilang menatap wajah ayahnya lama, ingin sekali berkata jujur. Tapi lidahnya terasa berat. Ayahnya menatap balik sambil tersenyum hangat. Kamu kenapa, Lang? Kelihatan murung terus. Jangan stres soal kuliah ya. Hidup itu dijalani pelan-pelan aja. Gilang tersenyum tipis. Iya. Tapi dalam hatinya, kalimat lain bergema. Kalau ayah tahu semuanya, masih bisa nggak ayah tersenyum seperti ini? Gilang berdiri di depan jendela, menatap halaman basah oleh hujan. Ia melihat bayangan mobil hitam itu berhenti sebentar di ujung gang, lalu pergi lagi. Tangannya mengepal kuat-kuat. Ia sadar, diamnya tak lagi menyelamatkan siapapun. Diamnya justru memberi ruang bagi dosa untuk tumbuh makin besar. Makin gelap, makin menyebar ke seluruh rumah. Dan di tengah keheningan itu, ia berbisik lirih, nyaris seperti doa. Aku harus berhenti diam, sebelum semuanya benar-benar hilang. Hari itu, rumah kecil keluarga Gilang terasa lebih ramai dari biasanya. Balon warna-warni digantung seadanya di ruang tamu. Aroma masakan ibu tercium sampai keluar rumah, dan tawa tamu terdengar di sela musik pelan dari radio tua. Hari ini ulang tahun Pak Rudi, ayah Gilang, di hari yang seharusnya hangat dan bahagia itu. Gilang justru merasa dadanya sesak. Ia menatap ibunya yang mondar-mondar menyiapkan hidangan. Wajahnya tampak cantik. Terlalu cantik untuk acara sederhana seperti ini. Lipstik merah muda, kalung perak di leher, dan gaun yang belum pernah ia pakai sebelumnya. Dan Gilang tahu, semua itu hadiah dari seseorang yang tak seharusnya. Suara mobil berhenti di depan rumah. Pak Rudi menoleh dari ruang tamu. Siapa ya? Kayaknya bukan tetangga. Pintu terbuka. Don dari sana, dengan jas biru rapi dan senyum percaya diri. Pak Herman melangkah masuk sambil membawa kue tart besar. Selamat ulang tahun Pak Rudi.
katanya dengan nada hangat. Maaf datang tanpa diundang. Ibu Ratna yang bilang ada acara kecil, jadi saya ikut nimbrung. Wajah Pak Rudi berbinar. Wah, Pak Herman, aduh, repot-repot segala. Sementara Gilang hanya menatap hening. Tangannya mengepal di bawah meja. Ibunya menunduk, tersenyum gugup, tapi tidak berani menatap anaknya sama sekali. Semua orang tertawa, bernyanyi, dan menyanyikan lagu ulang tahun. Pak Rudi meniup lilin dengan senyum yang jujur. Senyum seorang suami yang tak tahu apa-apa. Terima kasih. Ya, Ratna Lang, katanya lembut. Kalian yang paling berharga buat ayah. Gilang hanya menatap kosong. Sementara Pak Herman berdiri di belakang ibunya, menepuk pelan bahunya sambil berkata, Bu Ratna yang urus semua ini. Luar biasa. Ucapan itu disertai senyum samar. Tapi Gilang tahu, senyum itu bukan pujian, melainkan kepemilikan. Matanya bertemu dengan ibunya sesaat. Dalam tatapan itu ada ketakutan rasa bersalah, tapi juga kepasrahan. Seolah Ibu Ratna berkata dalam diam, tolong jangan buat keributan di depan ayah. Dan disitulah dada Gilang terasa benar-benar remuk. Setelah acara makan malam, Pak Herman membuka tas kecilnya. Saya bawa hadiah kecil untuk keluarga ini, katanya. Anggap saja bentuk dukungan saya atas kerjasama toko roti kita. Ia mengeluarkan amplop tebal, lalu menyerahkannya kepada Pak Rudi. Ini untuk tambahan modal. Pak Rudi, Bapak layak dapat lebih banyak pembeli. Saya percaya usaha roti ini bisa besar. Pak Rudi menatap amplop itu dengan mata berkaca-kaca. Aduh, Pak Herman, saya sampai nggak tahu mau ngomong apa. Terima kasih. Benar-benar terima kasih. Ibu Ratna menunduk, wajahnya pucat. Gilang tahu, uang itu bukan sekadar modal. Itu simbol rantai baru. Tali dosa yang makin kuat mengikat ibunya. Saat ayahnya menyimpan amplop itu di lemari, Gilang menatap tangan Pak Herman dengan tatapan tajam. Berhenti pura-pura jadi malaikat, batinnya. Percakapan rahasia di dapur setelah tamu-tamu pulang. Gilang membantu ibunya mencuci piring. Suasana sunyi. Hanya bunyi air mengalir dan denting sendok bertemu piring. Ibu senang kan? Suara Gilang lirih, tapi dingin. Punya dua laki-laki yang sima-sima percaya. Ibu Ratna menahan napas. Jangan mulai, Gilang. Tadi waktu dia pegang bahu ibu, ayah lihat, tapi ayah cuma ketawa. Kasihan banget, Bu. Dia pikir kalian cuma rekan kerja. Nada suaranya menusuk, tapi matanya basah. Ratna akhirnya memecah tangis. Aku salah. Aku tahu aku salah. Tapi semua ini udah terlanjur, Gilang. Kalau ayahmu tahu, dia bisa hancur. Gilang meletakkan piring ke meja. Suaranya mulai meninggi. Justru karena ibu bilang itu terus, ayah nggak pernah tahu apa-apa. Ibu pikir bohong itu melindungi dia, tapi nyatanya ibu cuma bunuh dia pelan-pelan. Ratna menutup wajahnya, menangis keras. Suara jangkrik terdengar nyaring, menutupi tangisan yang tak seharusnya ada di rumah sekecil itu. Beberapa hari kemudian, Gilang melihat sebuah kotak kecil di lemari dapur. Kotak itu dibungkus rapi dengan pita emas. Ia membukanya diam-diam. Di dalamnya ada kalung berliontin emas, bertuliskan huruf hari kecil di tengah, dan selembar catatan. Untuk Ratna, wanita paling indah yang pernah aku temui. Jangan takut, aku akan jaga kalian. Gilang menatap catatan itu lama. Rasanya ingin membakarnya. Tapi entah kenapa, tangannya malah gemetar. Ia menyadari satu hal, diamnya sudah berubah jadi pengkhianatan. Gilang duduk di meja makan, tempat segalanya bermula. Ia menatap foto keluarga mereka yang tergantung di dinding. Wajah ayah yang penuh senyum, ibu yang tersenyum canggung, dan dirinya di tengah. Ia berbisik, seolah berbicara pada foto itu. Ayah, aku bakal bilang semuanya. Tapi aku nggak tahu apa ayah kuat dengarnya. Ia mulai menulis sesuatu di buku catatannya. Bukti untuk ayah. Di bawah, ia tulis tanggal, kejadian, waktu, dan setiap hal yang pernah ia lihat. Ia tidak tahu apa yang akan ia lakukan dengan catatan itu. Tapi satu hal pasti, jika sandiwara ini terus berlanjut, akan ada yang benar-benar hancur. Dan ia tidak ingin itu ayahnya. Lampu dapur dimatikan, rumah sepi, hanya jam dinding yang berdetak pelan. Gilang berdiri di ruang makan, menatap meja di mana pesta ulang tahun tadi diadakan. Di atas meja masih ada sisa lilin yang meleleh dan pita yang jatuh. Ia menyentuh permukaannya pelan, dan dalam diam ia tahu, meja itu kini bukan lagi tempat kebersamaan,
melainkan panggung sandiwara, tempat cinta, kebohongan, dan dosa saling berpura-pura hidup berdampingan. Dan di luar rumah, mobil hitam itu berhenti sebentar lagi. Lampunya padam. Mesinnya menyala sebentar sebelum pergi dalam gelap. Tanda bahwa sandiwara ini belum selesai. Hari-hari setelah pesta ulang tahun itu berjalan dengan hampa. Pak Rudi sibuk dengan pesanan roti di tokonya. Sementara Ibu Ratna sering pergi belanja bahan sendirian. Gilang hanya bisa memperhatikan dari jauh, menelan amarah, rasa takut, dan penyesalan yang semakin menumpuk di kepalanya. Suara ayahnya terus terngiang. Keluarga itu tempat paling aman, Lang. Apapun yang terjadi, jangan sembunyikan Opopa dari keluarga. Kalimat itu kini terdengar seperti ironi. Karena di rumah yang katanya aman itu, rahasia paling kotor sedang tumbuh dayem-dayem. Suatu sore, ketika Ibu Ratna bersiap keluar, Gilang memerhatikan. Make-upnya lebih tebal dari biasanya. Parfum mahal yang tak pernah ia beli sendiri tercium dari jauh. Tas tangan kecil berwarna coklat muda. Ia tahu betul itu hadiah dari Pak Herman. Ibu mau ke pasar? Tanya Gilang datar. Iya, sebentar aja, jawab ibunya cepat, tanpa menatap mata anaknya. Gilang tersenyum samar. Pasar? Tapi sepatu yang ibu pakai sepatu pesta. Ratna berhenti sesaat, kemudian tersenyum kaku. Kamu terlalu banyak tanya, Gilang. Karena ibu terlalu banyak bohong, gumamnya lirih. Tapi cukup keras untuk membuat langkah ibunya terhenti sesaat. Namun tanpa kata, Ratna tetap keluar. Dan Gilang tahu, kali ini ia tidak akan diam lagi. Dengan berbekal sepeda motornya, Gilang mengikuti mobil hitam yang dikendarai Pak Herman dari kejauhan. Ia merasa seperti pengintai dalam film detektif. Hanya saja ini bukan tentang keadilan. Ini tentang keluarganya sendiri. Mobil itu berhenti di sebuah kafe tenang di pinggir kota. Dari jendela kaca, Gilang melihat ibunya duduk di sana. Pak Herman datang beberapa menit kemudian, membawa bunga mawar putih. Mereka saling tersenyum. Lalu tangan Pak Herman perlahan menyentuh jemari ibunya di atas meja. Gilang menggigit bibir sampai berdarah. Ia mengeluarkan ponsel tuanya, membuka kamera, dan mengambil beberapa foto. Tangan gemetar, tapi matanya tetap fokus. Klik, klik, klik. Setiap suara jepretan kamera itu seperti paku yang ditancapkan ke hatinya sendiri. Bukti pertama malamnya. Gilang mencetak foto-foto itu di warnet. Ia memasukkannya ke dalam amplop coklat. Lalu menulis di atasnya, untuk ayah, saatnya tahu. Namun tangannya berhenti, tepat sebelum ia menyelipkan amplop itu ke tas ayahnya. Ia gemetar, menangis dalam diam. Kalau ayah tahu, apa ayah bisa maafin ibu? Ia menatap amplop itu lama, lalu menyimpannya di bawah bantal. Tapi di dalam hatinya, ia tahu cepat atau lambat, kebenaran ini tak bisa disembunyikan lagi. Beberapa hari kemudian, hujan deras mengguyur kota. Petir menyambar, dan listrik rumah padam. Pak Rudi belum pulang dari toko. Katanya ada pesanan besar yang harus diselesaikan malam itu. Gilang sedang menulis di kamar. Ketika suara mobil terdengar di luar, ia menatap jam pukul 9 malam. Bukan jam yang biasa ibunya menerima tamu. Ia mendekat ke jendela. Lampu mobil hitam itu padam begitu saja. Tapi mesinnya masih menyala. Pintu pagar berderit, dan sesosok pria berpayung masuk ke rumah. Pak Herman. Gilang menahan napas, berjalan pelan ke arah ruang tamu. Dari balik tembok, ia mendengar suara ibunya. Kenapa kamu kesini malam-malam? Tanya Ratna dengan nada panik. Aku kangen, jawab Pak Herman tenang. Lagi pula, aku pengen lihat kamu tanpa semua sandiwara itu. Herman, jangan. Kalau Gilang tahu, aku nggak peduli. Anakmu itu nggak bisa selamanya ngatur hidup kita, Ratna. Suara langkah kaki terdengar. Dan ketika Gilang mengintip dari balik tembok, ia melihat hal yang membuatnya hampir berteriak. Pak Herman memeluk ibunya. Ibu Ratna menepisnya, tapi pelukan itu sudah cukup. Terlalu cukup untuk membuat hati seorang anak retak sepenuhnya. Gilang melangkah keluar dari tempat persembunyiannya. Wajahnya pucat, matanya merah, tangan gemetar. Ibu, suaranya parau, hampir seperti bisikan. Apa aku barusan lihat yang sebenarnya? Ratna terkejut. Gilang, bukan seperti yang kamu pikir. Lalu seperti apa? Gilang berteriak, air mata bercucuran. Selama ini aku tutupin semuanya dari ayah. Aku lindungin ibu. Tapi ini yang ibu kasih balik. Pak Herman mencoba mendekat. Dengar nak,
Kamu belum cukup. Diam, teriak Gilang sambil mendorongnya ke dinding. Jangan panggil aku, Nak. Kamu perusak keluarga orang. Ratna berusaha menenangkan, tapi suasana sudah kacau. Lalu, suara pintu depan terbuka. Pak Rudi berdiri di ambang pintu. Tubuhnya basah kuyup, membawa payung, wajah bingung. Ada apa ini? Suaranya lirih. Matanya menatap satu persatu. Gilang yang gemetar, Ratna yang menangis, dan Pak Herman yang berdiri terlalu dekat. Hening. Tak ada satupun yang berani bicara. Pak Rudi melangkah pelan ke dalam rumah, menatap wajah istrinya lama sekali. Ratna, suaranya nyaris tak terdengar. Tolong bilang ini cuma salah paham. Ratna menunduk. Rudi, aku bilang, Ratna. Suaranya meninggi. Bilang, kamu nggak ngelakuin ini. Air mata jatuh dari pipinya, tapi Ratna hanya diam. Dan dalam diam itu, Pak Rudi tahu segalanya. Ia tertawa pendek, tawa yang getir, patah, dan menyakitkan. Jadi, ini yang selama ini aku banggakan sebagai rumah, katanya, lirih. Ini yang kalian tutupin dariku? Gilang mencoba mendekat. Ayah, aku mau jelasin. Terlambat lam. Pak Rudi menatap anaknya dengan mata merah. Kamu tahu dan kamu diam? Kamu anakku, tapi kamu biarin ayah jadi orang terakhir yang tahu? Gilang tak bisa menjawab. Ia hanya menangis. Pak Rudi melangkah ke arah pintu. Suaranya gemetar. Mulai malam ini, aku nggak tahu siapa yang paling menyakitkan, istriku atau anakku sendiri. Dan di tengah hujan yang belum berhenti, suara langkah Pak Rudi menjauh perlahan, meninggalkan rumah yang kini tak lagi pantas disebut rumah. Ibu Ratna terduduk di lantai, menangis histeris. Pak Herman pergi terburu-buru, takut skandal ini jadi besar. Sementara Gilang hanya berdiri diam, memandangi foto keluarga di dinding, yang kini terasa seperti ejekan. Foto itu jatuh. Kaca bingkainya retak, membelah tepat di tengah antara wajah ayah dan ibu. Dan di bawah pecahan kaca itu, Gilang berbisik pelan. Aku cuma mau lindungin kalian, tapi malah ngerusak semuanya. Sudah 3 hari sejak malam itu. 3 hari sejak suara pintu ditutup keras oleh ayahnya. Dan sejak itu, tak ada yang kembali sama. Rumah yang dulu penuh tawa kini seperti makam. Dingin, sunyi, dan penuh bayangan masa lalu. Hanya suara jam dinding yang tetap setia berdetak di ruang tamu. Seolah menjadi saksi sia-sia keluarga yang retak pagi itu. Ibu Ratna duduk di kursi dekat jendela, menatap kosong keluar. Matanya sembab, rambutnya berantakan. Di meja makan masih ada 1 piring nasi yang tak disentuh. Piring untuk seseorang yang takkan kembali. Dia nggak balik lagi. Bu, kata Gilang pelan dari dapur. Ibu masih berharap ayah mau maafin ibu? Setelah semua itu, Ratna menunduk. Suaranya serak. Aku pengen 1 kesempatan buat jelasin. Jelasin apa? Suara Gilang meninggi. Bahwa ibu lebih milih orang yang ngasih ibu kalung mahal daripada laki-laki yang tiap hari kerja sampai malam demi keluarga. Ratna menatap anaknya. Tapi pandangan Gilang sudah tak lagi lembut. Di matanya, ada kebencian yang tumbuh dari rasa bersalah. Aku dulu tutup mulut buat lindungin ibu, katanya lirih. Tapi ternyata, aku cuma bantu ibu menghancurkan ayah. Ratna menangis lagi. Tapi kali ini, Gilang tidak berusaha menenangkannya. Ayah hanya diam, memandang foto keluarga di dinding, yang kini dibiarkan tergantung miring, seolah melambangkan rumah yang kehilangan keseimbangannya hari-hari. Tanpa ayah toko roti yang dulu dikelola bersama kini tutup. Kunci tokonya dibawa Pak Rudi pergi, entah kemana. Beberapa pelanggan datang menanyakan keberadaannya. Tapi Gilang hanya menjawab singkat. Ayah sedang pergi urus sesuatu. Padahal, dalam hatinya, ia tahu ayahnya mungkin takkan pernah kembali. Setiap malam, Gilang duduk di dapur, menatap oven roti yang berdebu. Ia bisa membayangkan ayahnya berdiri di sana, tersenyum, berkata, rahasia adonan enak itu bukan di bahan, tapi di hati yang ikhlas. Kata-kata itu kini seperti luka terbuka. Karena rumah itu sudah tak punya hati lagi. Hanya rasa sesal yang menempel di tiap dindingnya. Telepon dari seseorang yang tak diinginkan suatu malam. Telepon rumah berdering. Gilang menjawab dengan suara lesu. Halo, ini Gilang. Suara berat di seberang terdengar familiar. Ini Pak Herman. Gilang langsung menegang. Apalagi yang Bapak mau? Aku cuma mau tahu kabar ibu kamu.
Katanya tenang, dia nggak datang kerja. Aku khawatir. Kerja? Gilang tertawa pendek. Jadi sekarang ibu cuma rekan kerja lagi ya? Gilang, jangan kasar. Sudah cukup pak. Suaranya bergetar antara marah dan sedih. Bapak udah dapat yang bapak mau. Sekarang biarin keluarga saya hidup atau mati dengan cara kami sendiri. Ia menutup telepon karis-karas hingga gagangnya jatuh ke lantai. Dari kamar, Ibu Ratna berlari keluar. Wajahnya pucat. Kamu bicara sama siapa, Lang? Orang yang ngancurin semuanya. Jawab Gilang dingin, lalu pergi meninggalkan ibunya di ruang tamu. 2 hari kemudian, tukang pos datang. Ia menyerahkan sebuah amplop berwarna coklat. Tulisan tangan di depannya membuat jantung Gilang berhenti sejenak. Untuk Ratna dan Gilang, dari Rudi. Ratna meraih amplop itu dengan tangan gemetar, lalu membukanya pelan. Kertas di dalamnya lusuh, basah sedikit di sudut, mungkin karena hujan. Isi suratnya sederhana, tapi tajam. Aku butuh waktu buat menenangkan diri. Aku nggak tahu apa aku masih sanggup kembali ke rumah itu, tapi aku nggak akan benci kalian selamanya. Aku cuma nggak tahu bagaimana harus mencintai kalian lagi setelah semua ini. Rudi. Ratna menangis terisak di lantai. Gilang mengambil surat itu dari tangannya, membacanya berulang kali. Setiap kalimat terasa seperti belati yang menyayat hatinya pelan-pelan. Ayah nggak benci kita. Kalimat itu seharusnya membuatnya lega. Tapi justru sebaliknya, itu membuat rasa bersalahnya semakin menyakitkan. Malam itu, Gilang duduk sendirian di kamar. Ia membuka kembali buku catatan yang dulu ia isi dengan bukti-bukti, foto, catatan, dan pesan singkat dari ponsel ibunya. Semua masih ada, tapi kini ia menatapnya bukan dengan niat membongkar, melainkan menyesal. Aku pikir kalau aku buka semua kebenaran, semuanya bakal lebih baik, bisiknya lirih. Ternyata aku cuma bikin semuanya hilang. Ia berdiri, mengambil korek dari meja, dan menyalakan api kecil. Satu persatu foto dan kertas dibakar di atas piring logam. Asapnya membubung ke langit-langit kamar, menyebarkan bau plastik dan kertas gosong. Bukti yang aku kumpulin cuma buat nyakitin orang yang aku sayang. Aku nggak mau lihat semua ini lagi. Dan di tengah kobaran kecil itu, Gilang merasa sesuatu terbakar juga di dalam dirinya. Rasa cinta, harapan, dan sedikit bagian dari dirinya sendiri. Rumah benar-benar sunyi. Ibu Ratna tertidur dengan sisa air mata di pipinya. Gilang berjalan perlahan ke ruang tamu. Ia menatap meja makan, tempat di mana dulu mereka bertiga sering tertawa bersama. Sekarang hanya ada 2 kursi. Kursi ayahnya kosong, seperti simbol kehilangan yang tak bisa digantikan. Ia duduk di kursi itu, meletakkan kepala di meja, lalu berbisik pelan, kalau aja aku nggak diem waktu pertama kali tahu. Kalau aja aku berani jujur dari awal. Air matanya menetes pelan ke permukaan meja kayu. Tak ada yang menjawab. Tak ada yang menenangkan. Hanya detik jam yang terdengar tik, tak, tik, tak. Menandai betapa waktu terus berjalan. Bahkan ketika hidup mereka berhenti, subuh menjelang. Gilang menatap jendela. Matanya sembab tapi tatapannya kosong. Rumah itu masih berdiri, tapi jiwanya sudah mati. Suara oven, tawa di dapur, panggilan lembut ayah, semuanya lenyap. Yang tersisa hanyalah diam. Diam yang tebal, menusuk dan mematikan. Dan di tengah keheningan itu, hanya satu hal yang ia sadari. Dosa terbesar bukanlah berselingkuh, tapi diam saat tahu kebenaran, dan membiarkan cinta berubah jadi kebencian. Sudah 6 bulan sejak Pak Rudi pergi tanpa kabar. Dan selama itu pula, Gilang hidup dengan 2 hal yang tak pernah benar-benar hilang. Rasa bersalah dan kebencian. Suatu sore, saat Gilang sedang menjemur pakaian, datang seorang kurir. Surat untuk Gilang Rudianto, katanya sambil menyerahkan amplop lusuh. Tulisan di depannya membuat jantung Gilang bergetar. Dari Rumah Sakit Bakti Sehat, Cirebon. Ia membukanya dengan tangan gemetar. Isinya pendek, dingin, tapi menghantam seperti petir. Kepada keluarga Bapak Rudi, pasien kami mengalami kecelakaan 2 minggu lalu, dan saat ini dirawat di ruang perawatan intensif. Mohon keluarga segera datang. Kertas itu hampir terlepas dari tangannya. Ia berlari masuk rumah. Bu, ayah di rumah sakit. Ratna keluar tergesa-gesa, wajahnya pucat. APN, masih hidup, masih. Jawab Gilang dengan napas berat. Tapi kita harus cepat.
Perjalanan menuju penyesalan bus malam, menuju Cirebon penuh. Gilang duduk di samping jendela menetap keluar, langit gelap. Tapi pikirannya lebih gelap lagi. Di sebilannya, Ratna menggenggam rosario kecil, berdoa tanpa suara. Beberapa kali ia melirik anaknya, tapi Gilang tak menoleh. Dalam diam itu, mereka berdua tahu, tak ada doa yang bisa memutar waktu. Yang tersisa hanyalah keberanian untuk menatap akibat. Pagi harinya, mereka tiba di rumah sakit. Lorongnya panjang, bau antiseptik menusuk hidung. Perawat mengantar mereka ke ruang 207, tempat Pak Rudi dirawat. Saat pintu terbuka, dunia seakan berhenti sejenak. Tubuh Pak Rudi terbaring lemah, wajahnya pucat, satu tangannya dibalut perban, dan selang oksigen menempel di hidungnya. Namun di antara semua itu, senyum lembutnya masih ada. Samar, tapi nyata. Rudi. Suara Ratna pecah, lirih, dan penuh air mata. Ia mendekat, menggenggam tangan suaminya yang dingin. Aku minta maaf. Pak Rudi membuka matanya perlahan. Ia menatap Ratna lama sekali, tidak dengan marah, tidak juga dengan cinta, seperti dulu. Lebih seperti seseorang yang sudah lelah berperang dengan hatinya sendiri. Gilang berdiri di ujung ranjang, tak berani mendekat. Tapi Pak Rudi menatapnya, memberi isyarat lemah dengan tangannya. Lang, sini, nak. Langkah Gilang berat. Ia menunduk, menahan air mata. Begitu tangan ayahnya menyentuh pipinya, tangis yang ia tahan selama berbulan-bulan, akhirnya pecah. Ayah, aku salah. Aku tahu semuanya tapi aku diam. Aku pikir aku melindungi ayah, padahal aku malah... Suara Gilang tercekat. Aku malah bantu mereka bohongin ayah. Pak Rudi tersenyum tipis. Suaranya nyaris seperti bisikan. Kamu nggak salah, Lang. Kamu cuma anak yang terlalu sayang sama orang tuanya. Kadang bikin kita takut kehilangan kebenaran. Air mata Gilang menetes di tangan ayahnya. Ia memeluknya pelan. Dan untuk pertama kalinya setelah lama, rumah itu terasa seperti kembali. Meski hanya sebentar, beberapa hari kemudian, kondisi Pak Rudi sempat membaik. Ia meminta sesuatu yang aneh kepada Gilang. Bisa nggak kamu bikinin roti seperti dulu? Tapi kita nggak punya oven. Ya, kakak pakai roti beli juga boleh. Aku cuma pengen makan bareng kamu dan ibu. Kayak dulu. Mereka pun membeli roti tawar dari toko kecil dekat rumah sakit. Di kamar itu, bertiga, mereka duduk di meja kecil yang disediakan perawat. Roti itu sederhana, tapi aroma nostalgia terasa menyesakkan. Pak Rudi mengambil sepotong kecil, lalu menatap mereka berdua. Rasa roti ini hambar, katanya sambil tersenyum. Karena roti paling enak cuma ada kalau dimakan di rumah sama orang yang kita sayang. Ratna menunduk, menangis diam-diam. Gilang memalingkan wajah, menahan tangis di dadanya. Malamnya, saat semua lampu kamar sudah redup, Gilang tertidur di kursi. Ia terbangun oleh suara pelan, detik jam dan napas ayahnya yang makin berat. Ya, panggilnya lirih. Pak Rudi membuka mata perlahan, menatap langit-langit, lalu menoleh ke arah Gilang. Lang, suaranya nyaris tak terdengar. Kalau nanti ayah nggak ada, jangan benci ibu ya. Kadang orang dewasa juga bisa tersesat. Tapi kamu, jangan biarin hati kamu ikut hilang. Gilang menangis, menggenggam tangan ayahnya erat. Jangan ngomong gitu, ya. Ayah bakal sembuh. Tapi Pak Rudi hanya tersenyum. Senyum lembet, penuh damai, seperti roti yang baru keluar dari oven. Dan beberapa menit kemudian, mesin monitor di samping tempat tidur itu berbunyi datar. Gilang menatap layar kosong itu. Tubuhnya gemetar. Ia berteriak, "Ayah!" Namun tak ada jawaban. Hanya piring kecil di meja samping tempat tidur, dengan sisa roti di atasnya, setengah dimakan, setengah dibiarkan. Seperti hidup mereka yang belum sempat utuh beberapa bulan. Setelahnya rumah kecil itu, kini berfungsi kembali sebagai toko roti. Gilang melanjutkan usaha ayahnya, dengan resep yang sama, tapi cara memanggang yang berbeda. Ibu Ratna membantu di dapur, diam dan sederhana. Tak banyak bicara, tapi selalu hadir. Suatu pagi, seorang pelanggan berkata, "Roti kamu enak banget, Dek. Ada rasa sedih tapi hangat di dalamnya." Gilang tersenyum tipis. "Roti ini resep dari ayah saya," jawabnya. Dia bilang, "Adonan paling enak itu yang dicampur air mata dan keikhlasan." Pelanggan itu tertawa pelan. Tak tahu bahwa kalimat itu bukan lelucon,
Di meja makan rumah itu, kini hanya ada 2 kursi. Tapi meja itu kembali digunakan. Setiap kali Gilang menatap piring kosong setelah makan, ia selalu teringat roti terakhir ayahnya. Ia berbisik pelan, setiap kali menutup toko. Maaf ya, aku telat belajar apa itu kejujuran. Tapi, aku janji, rumah ini nggak akan sunyi lagi. Dan di luar jendela, matahari sore menyinari papan toko kecil bertuliskan, Roti Rudi, dari cinta, bukan rahasia. Roti itu sederhana, tapi hangat, dan mungkin di setiap gigitan masih ada sedikit rasa dari seorang ayah yang mencintai keluarganya, bahkan setelah ia pergi. Waktu sudah berjalan 12 tahun sejak hari itu. Rumah kecil di pinggir jalan raya kini berubah. Lebih terang, lebih ramai, tapi masih menyimpan aroma yang sama. Aroma roti panggang yang lembut dan sedikit manis. Seperti kenangan masa lalu yang tak pernah benar-benar hilang. Di atas pintu toko, papan kayu lama masih tergantung. Roti Rudi, dari cinta. Bukan rahasia, hanya catnya yang sudah mulai pudar, tapi maknanya tetap utuh di dapur. Gilang, kini berusia 32 tahun, sedang memegang adonan roti. Tangannya kuat tapi lembut, gerakannya mantap tapi hati-hati. Di sampingnya, seorang anak laki-laki berumur 6 tahun menatap dengan penuh rasa ingin tahu. "Pak, kenapa roti harus diuleni lama banget?" tanya si kecil sambil memain-mainkan tepung di tangannya. Gilang tersenyum, membelai kepala anaknya. "Supaya lembut, nak. Roti itu kayak hati manusia. Kalau nggak sabar, hasilnya bisa keras." Anak itu mengangguk polos, lalu tertawa kecil. "Berarti papa sabar banget ya?" "Kadang," jawab Gilang sambil terkekeh. "Tapi papa dulu belajar sabar dari kakek kamu." Di rak atas dapur, masih ada piring putih dengan satu retakan di tepinya. Piring itu dulunya milik ayahnya. Piring tempat sisa roti terakhir diletakkan di rumah sakit dulu. Gilang tak pernah membuangnya. Setiap kali ia menatap piring itu, bukan lagi rasa sedih yang datang, melainkan rasa syukur. Karena dari kehancuran masa lalu, ia belajar membangun sesuatu yang lebih kokoh. Rumah tanpa kebohongan, cinta tanpa rahasia. Ibu Ratna kini tinggal di rumah belakang. Rambutnya sudah penuh uban, tapi senyumnya tenang. Pagi itu, ia duduk di kursi rotan sambil menyeruput teh. Ketika Gilang selesai memanggang roti pertama, ia berjalan mendekat. "Lang," katanya lembut, "ibu nemu sesuatu di kotak lama ayah kamu." Ia menyerahkan amplop kecil berwarna coklat. Gilang membuka dengan hati-hati. Di dalamnya ada secari kertas dengan tulisan tangan yang dikenalnya sangat baik. "Untuk Gilang, kalau suatu hari kamu sudah jadi ayah, jangan takut mencintai anakmu dengan jujur. Karena yang menghancurkan rumah bukan badai, tapi rahasia yang disembunyikan di antara cinta." "Ayah." Gilang terdiam lama. Tangannya bergetar saat memegang surat itu. Anaknya mendekat, menarik ujung bajunya. "Pa, kakek nulis apa?" Gilang tersenyum pelan. Matanya mulai berkaca. "Kakek cuma bilang, kalau cinta itu harus jujur, nak. Supaya rumah kita nggak pernah kosong." Roti pagi untuk anak lelaki hari mulai terang. Anak Gilang duduk di meja makan dengan antusias. "Pa, aku mau roti yang bentuk hati," katanya sambil tertawa. Gilang menaruh roti hangat di piring. Bentuknya memang agak mirip hati, meski sedikit miring. Ia menatap anaknya, lalu berkata pelan, "Dulu waktu papa kecil, roti ini rasanya pahit banget. Tapi sekarang papa baru tahu, yang bikin manis itu bukan gulanya, tapi orang yang makan bareng." Anaknya menatap bingung, lalu tertawa kecil. "Pa, ngomong aneh." Mereka pun makan bersama. Di luar, matahari pagi menembus jendela, menyinari piring roti di meja. Dan untuk pertama kalinya, setelah bertahun-tahun, Gilang merasa lengkap. Karena di meja itu, tak ada lagi piring kosong. Sore harinya, ketika toko tutup dan pelanggan terakhir pergi, Gilang menyalakan lilin kecil di sudut toko. Di bawah foto hitam putih ayahnya, ia menatap foto itu dan berbisik pelan. "Ya, roti kita masih ada. Rumah ini nggak sunyi lagi. Dan aku nggak takut mencintai dengan jujur, kayak yang ayah ajarin." Api lilin bergoyang pelan, seolah menjawab. Di udara, aroma roti hangat bercampur dengan kenangan lama. Dan di hati Gilang, luka yang dulu begitu dalam, kini telah menjadi bagian dari resep kehidupan yang sempurna.